Aku kembali ke rumah dengan keadaan yang tanpa semangat. Aku mengabaikan beberapa pertanyaan dari istriku. Aku menghempaskan tubuhku di ranjang tidur kami. Aku merasa sangat lelah dan terluka. "Apa yang terjadi, Mas?" tanya istriku mengulang pertanyaannya. "Tidak ada yang terjadi, kami hanya liburan," balasku dengan nada malas. "Tapi kenapa Raka pulang lebih awal? Dan sejak pulang dari sana, Raka tidak pernah keluar dari kamarnya." "Kalau tidak terjadi apa-apa, Raka tak mungkin seperti itu, Mas," ucap istriku lagi. "Mungkin dia hanya lelah, biarkan saja dia beristirahat," balasku masih dengan nada malas. Melihat aku yang tidak begitu mengubris pertanyaannya, istriku akhirnya meninggalkanku sendirian di kamar. Bagaimanakah kisahku selanjutnya bersama Raka, sang anak tiriku yang tampan tersebut? Simak kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala masukan, saran, dukungan, dan motivasinya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur istimewa lainnya dengan berlangganan channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Salam sayang untuk kalian semua. Aku menarik napas beberapa kali, berusaha memejamkan mata untuk tertidur. Namun pikiranku masih terasa sangat kacau. Peristiwa yang aku alami bersama Raka malam itu terus melintas di benakku. Aku benar-benar dibuat gila oleh Raka. Aku benar-benar semakin mencintainya. Aku semakin menginginkannya. Tapi saat ini, Raka bahkan tidak mau keluar dari kamarnya. Aku mengambil ponselku dan mengetik beberapa kalimat, lalu mengirimkan ke nomor Raka. "Sekali lagi Om minta maaf Raka, tapi sungguh Om melakukan semua itu karena Om benar-benar mencintai kamu." Begitu kira-kira pesan yang aku kirimkan kepada Raka. Aku menunggu beberapa saat, namun tidak ada balasan. Aku tetap menunggu dan tetap tidak ada balasan sama sekali. Berhari-hari berlalu. Raka sudah keluar kamar. Namun, dia tak pernah mengeluarkan sepatah kata pun selama aku berada di rumah. Aku berusaha menegurnya.
namun tak pernah digubris. Aku coba menelponnya, namun tak pernah diangkat. Aku berkali-kali mengirimkan pesan padanya, namun tak pernah ada balasan. Mungkin Raka memang benar-benar marah padaku dan sangat membenciku. Tapi aku adalah penguasa dalam hidupku. Aku penguasa dalam hidup mereka berdua, istri dan anak tiriku. Raka tak bisa terus memperlakukan aku seperti ini. Untuk itu, pada suatu kesempatan, aku pun masuk ke kamar Raka dengan paksa saat ibunya sedang berbelanja ke pasar. "Kenapa kamu selalu menghindariku?" tanyaku dengan suara sedikit kasar. "Aku membenci Om Darwis." Suara Raka sinis. "Iya, kenapa? Kenapa kamu membenciku?" tanyaku sedikit menurunkan suara. "Aku tidak tahu. Bukankah tidak butuh alasan apapun untuk bisa membenci?" balas Raka. "Iya, seperti halnya kita tidak butuh alasan untuk mencintai," balasku. "Aku tidak mencintai Om Darwis," ucap Raka. "Aku tidak mengatakan kalau kamu mencintaiku. Tapi, kalau kamu memang benar-benar membenciku, kenapa kamu masih berada di sini? Kenapa juga kamu tidak menceritakan sama ibumu?" ucapku bertanya. Karena aku tidak tahu apa sebenarnya yang aku rasakan saat ini. Aku bingung, Om. Seandainya saja Om Darwis bukan ayah tiriku, mungkin ceritanya akan berbeda. Kali ini suara Raka terdengar lirih. "Aku memang sengaja menghindari Om, karena aku tidak ingin terbius lagi dengan pesona Om Darwis. Dari awal, aku memang menyukai Om Darwis, tapi selama ini aku hanya bisa memendamnya. Karena aku sadar Om Darwis adalah ayah tiriku." Raka melanjutkan kalimatnya. "Namun, sejak peristiwa malam itu, sejak aku tahu kalau Om Darwis juga menyukaiku, aku justru menjadi bingung antara membiarkan diriku terjerat dalam hubungan terlarang di antara kita atau membunuh perasaanku sendiri." Lanjut Raka lagi. "Berarti selama ini kamu juga mencintaiku?" tanyaku dengan suara berat. "Mungkin Om, kasih sayang yang Om berikan sejak aku remaja membuat aku seakan menemukan tempat untuk bersandar. Aku telah kehilangan kasih sayang seorang ayah sejak kecil, dan kehadiran Om Darwis mampu menumbuhkan perasaan nyaman dalam hatiku," jelas Raka, suaranya semakin lirih. "Lalu mengapa setelah kejadian malam itu, paginya kamu begitu marah padaku? Kamu berlagak seolah-olah kamu tidak menginginkannya," tanyaku penasaran. "Karena aku merasa apa yang telah kita lakukan adalah sebuah kesalahan, Om. Aku merasa bersalah pada ibu. Aku marah pada diriku sendiri yang tidak bisa mengendalikan perasaanku sendiri," jelas Raka lagi. "Kamu tidak berhak membunuh rasa yang tumbuh di antara kita, Raka. Kita punya kesempatan untuk bersama. Jangan kau siksa hatiku dengan diammu. Aku sakit," ucapku pilu. "Aku tidak sedang membunuh rasa itu. Aku hanya sedang memikirkan jalan terbaik untuk kita. Seperti yang aku katakan, kalau saja Om Darwis bukan ayah tiriku, aku sudah pasti akan rela hati menerima kehadiran Om Darwis dalam
hatiku. Balas Raka terdengar sangat dewasa, jauh lebih dewasa dari usianya yang sebenarnya. Aku saja bahkan tidak sampai berpikiran seperti itu. Aku lebih mengutamakan egoku untuk bisa memiliki Raka seutuhnya, tanpa pernah memikirkan perasaannya, tanpa pernah memikirkan perasaan istriku. Lalu, apa jalan terbaik yang kamu temukan selama beberapa hari ini? Tanyaku akhirnya, yang sebenarnya juga aku tujukan pada diriku sendiri. Kalau memang Om Darwis mencintaiku, tolong jangan bawa aku larut di dalamnya selama Om Darwis masih bersama ibuku. Aku tak mungkin berbagi Om Darwis dengan ibuku sendiri. Balas Raka pelan. Tanpa ada ibuku di dalamnya, hubungan kita saja sudah salah, Om. Lanjutnya lagi. Lalu kamu ingin aku menceraikan ibumu? Tanyaku dengan nada ragu. Itu bukan keinginanku, itu keputusan Om. Jawab Raka lugas. Kamu jangan buat aku semakin bingung, Raka. Balasku lirih. Bukankah hubungan seperti ini memang sangat membingungkan, Om? Kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Karena itu, sebelum kita terjerat semakin jauh, aku ingin Om bersikap tegas. Ucap Raka membalas. Kenapa hanya aku yang harus memilih? Kenapa kamu tidak? Tanyaku pasrah. Karena Om yang berada di posisi itu, Om. Om yang harus memutuskan, bukan aku. Timpal Raka cepat. Aku tidak akan memilih dan tidak akan memutuskan apapun, Raka. Ucapku akhirnya tegas. Aku memang sangat mencintai kamu, Raka. Tapi aku tidak mungkin bisa menikahi kamu. Hubungan kita hanyalah sebuah rahasia. Jika kamu memang juga mencintaiku, kita jalin hubungan ini tanpa mengorbankan siapapun, terutama ibumu. Lanjutku semakin tegas. Kali ini Raka terdiam. Dia hanya bungkam, membisu. Entah apa yang ada di pikirannya. Aku juga enggan untuk menebaknya. Namun yang pasti, aku tidak mungkin menceraikan istriku hanya untuk bisa bersama Raka. Karena sekalipun aku bercerai dari ibunya, kami juga tidak mungkin bisa bersama secara utuh. Siapa yang akan bisa menerima hubungan seperti itu? Tidak satupun dan tak akan pernah ada. Keesokan harinya, Raka tidak pulang. Dia tidak meninggalkan pesan apapun, bahkan kepada ibunya. Ibunya kebingungan. Berkali-kali dia menelpon anaknya, namun nomornya sudah tidak aktif. Kita lapor polisi ya, Mas, ucap istriku dengan suara berat. Semalaman dia tidak tidur memikirkan keberadaan anaknya. Menelpon beberapa orang teman Raka, namun tidak seorang pun yang tahu di mana Raka. Sudah sehari semalam Raka tidak pulang, sejak ia berangkat kuliah pagi itu. Aku juga mulai merasa khawatir. Tapi aku tahu alasan Raka pergi. Karena itu, aku pun tidak setuju dengan permintaan istriku untuk melaporkan kehilangan Raka pada pihak berwajib. Raka sudah dewasa, Ranti. Dia pasti bisa jaga diri kok, ucapku beralasan. Tapi sampai sekarang belum ada kabar loh, Mas. Ponselnya juga nggak aktif-aktif. Keluh istriku lagi. Aku akan cari dia. Kamu tunggu aja di rumah.
Aku akan minta bantuan pada anak buahku di kantor untuk mencari Raka. Ucapku menenangkan istriku. Siang itu, aku dan beberapa orang bawahanku berkeliling kota mencari keberadaan Raka. Aku tahu Raka bersembunyi, tak akan mudah untuk menemukannya. Aku tak menyangka Raka akan mengambil keputusan seperti itu. Setelah perdebatan kami yang panjang malam itu, saat dalam pencarian tersebut, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak aku kenal. Om tidak usah mencariku, aku tidak akan pulang sebelum Om membuat keputusan. Begitu bunyi pesan singkat tersebut, sepertinya Raka sengaja menggunakan nomor baru untuk menghubungiku. Kamu jangan bodoh, Raka. Ibumu sangat mengkhawatirkan kamu. Balasku cepat, takut Raka mematikan ponselnya. Sejak kapan Om mencemaskan keadaan ibuku? Bukankah Om tidak pernah mencintainya? Balas Raka. Om mohon sama kamu, Raka. Apapun alasanmu untuk pergi saat ini, setidaknya pikirkanlah perasaan ibumu. Pulanglah, kita akan bicarakan ini lagi. Aku membalas. Kali ini tidak ada balasan lagi dari Raka. Aku menunggu, tetap tidak ada balasan. Aku mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi ternyata sudah tidak aktif. Aku terdiam, tidak tahu harus melakukan apa saat ini. Bagaimanakah akhirnya kisahku bersama Raka? Simak part terakhir cerita ini di video berikutnya. Silakan klik linknya di deskripsi video ini untuk menyaksikan part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.